Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 1, muatan PPKN. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di lingkungan sekolah. Menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan kita lestarikan. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Dan yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Menjelaskan keragaman agama dan kebebasan beragama. Kita sudah tahu agama yang diakui secara resmi di Indonesia. 6 agama tersebut adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda-beda. Agama yang pertama yaitu ada agama Islam.
agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Tempat beribadahnya adalah masjid. Dan hari besar keagamaannya yang pertama ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Yang kedua ada Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga ada Hari Raya Idul Adha. Yang keempat ada Tahun Baru Hijriah. Dan yang kelima ada Maulid Nabi Muhammad. Yang kedua ada agama Katolik. Agama Katolik, kitab sucinya adalah Alkitab. Kemudian tempat beribadahnya ada Gereja Katolik. Dan hari besar keagamaannya yang pertama ada Paskah atau wafat Isa Al-Masih. Yang kedua ada kenaikan Isa Al-Masih. Dan yang ketiga Hari Raya Natal. Yang ketiga, agama Kristen. Agama Kristen, kitab sucinya adalah Alkitab. Tempat beribadahnya ada Gereja Kristen. Dan hari besar keagamaannya adalah yang pertama, Paskah atau wafat Isa Al-Masih. Yang kedua, kenaikan Isa Al-Masih. Dan yang ketiga, Hari Raya Natal. Yang keempat, agama Hindu. Agama Hindu, kitab sucinya adalah Kitab Weda. Tempat beribadahnya adalah Pura. Dan hari besar keagamaannya ada yang pertama Hari Raya Nyepi, yang kedua Galungan, yang ketiga Kuningan, yang keempat Saraswati, yang kelima Pagarwesi, dan yang keenam Siwaratri. Yang kelima ada agama Buddha. Agama Buddha, kitab sucinya adalah kitab Tripitaka. Tempat beribadahnya adalah wihara, dan hari besar keagamaannya adalah yang pertama Hari Raya Waisak, yang kedua Katina, yang ketiga Asada, dan yang keempat Maga Puja. Dan agama yang keenam ada agama Konghucu. Agama Konghucu, kitab sucinya adalah kitab Wujing, Sishu, dan Xiaojing. Kemudian tempat beribadahnya adalah Klenteng. Dan hari besar keagamaannya yang pertama ada Tahun Baru Imlek, yang kedua Keng Tikong, yang ketiga Cap Gomeh, dan yang keempat wafat Nabi Konghucu. Sikap baik terhadap pemeluk agama lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengingatkan orang lain untuk beribadah. Yang kedua, menjaga ketenangan saat orang lain sedang beribadah. Yang ketiga, menghormati pilihan agama lain. Yang keempat, menghormati tempat ibadah agama lain. Dan yang kelima, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan oleh agama lain. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 muatan PPKN pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya teman-teman yang soleh dan soleha dalam belajar. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.